Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN Negeri 261 Sengkang, yang terhormat Pembina UPTD SDN 261 Sengkang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, pagi hari ini saya akan membacakan rangkaian acara untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional. Tiga, acara keempat, inti. Dan acara terakhir adalah penutup. Baiklah, kita mulai dari acara pertama yaitu pembukaan. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu Hasneni SPD sebagai calon guru penggerak. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan ini, diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri kegiatan kami. Ini adalah salah satu kegiatan kami di pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Tentu Bapak Ibu tahu budaya positif itu. Sebelum kita lanjut di materi selanjutnya, saya ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah setuju atau tidak setuju? Ini menurut pendapat Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya, kalau ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apa setuju? Setuju. Pertanyaan keempat, guru berperan sebagai teman sebagai siswa bagi siswa. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, semoga dalam pemaparan diseminasi nanti ini kita akan memperjelas jawaban kita. Ya, kita berbicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berbicara masalah nilai-nilai, tentu Bapak Ibu tahu bahwa nilai-nilai yang kayak bagaimana kira-kira yang dimaksud dalam budaya positif? Tentu ya bernilai positif. Ya, ini adalah beberapa konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dari semua ini Bapak Ibu, kira-kira yang asing dari Bapak Ibu yang mana? Atau sudah Bapak Ibu sudah pernah dengar semua tentang ini? Iya, sudah. Alhamdulillah. Nah, kita berbicara yang pertama yaitu disiplin positif. Tentu Bapak Ibu berpikir atau tentang apa kira-kira itu disiplin positif yang selama ini yang Bapak Ibu ketahui. Ada yang bisa memberi masukan atau penjelasan tentang disiplin positif? Ya, biasanya disiplin ini positif itu di sekolah biasa orang itu cenderung mengatakan bahwa itu adalah aturan, tata tertib, kepatuhan. Tapi ternyata setelah mempelajari modul ini, modul 1.4 tentang budaya positif, ternyata yang dikatakan disiplin positif itu semua yang muncul dari dalam diri, bukan hanya karena aturan, tata tertib, tapi apa yang menjadi atau apa yang timbul dalam diri seseorang atau anak didik kita. Sekarang ini ada permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba anggaplah di dalam tangan kita itu
itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kita kenal itu sesuatu yang berharga yang sekuat-kuatnya. Kemudian tugas teman kita berusaha mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan kita. Apakah dia dengan cara membujuk, dengan cara menghardik, dengan cara mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Boleh diperhatikan Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Coba bagaimana anggaplah di dalam tangannya itu ada sesuatu benda yang sangat berharga sekali, tapi teman tak berusaha untuk membukanya. Apakah kita membukanya karena dengan rayuannya, ataukah karena dengan memberikan sesuatu imbalan, atau karena kemauan tak sendiri? Ya, boleh diperhatikan. Ya, menurut Bapak Ibu, kita membuka tangan tai ini apakah karena dibujuki dengan, atau dirayuki, atau dimarah-marahi sehingga kita membuka tangan itu? Apa? Dibujuk. Ya, ada yang mengatakan karena dia mungkin dibujuk dengan satu tawarannya sehingga dia bersedia. Tapi menurut di sini yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Iya, meskipun ada orang yang bagaimanapun caranya membuka atau mengambil sesuatu dari kita, kalau bukan kita sendiri yang mengontrol diri, itu tidak akan bisa. Ya, intinya ini yang disiplin positif itu muncul dari dalam diri kita sendiri yang mengontrol diri kita untuk disiplin, bukan karena pengaruh dari orang luar sehingga kita melakukan hal tersebut. Ya, ini pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, biasanya itu kan guru yang mengontrol murid. Tapi pada dasarnya itu kita tidak bisa mengontrol murid hanya karena ada memberikan sesuatu atau memberikan penghargaan, kecuali anak itu memiliki kemauan sendiri. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah kira-kira menurut pernyataan ini benar atau salah? Penguatan positif bermanfaat. Misalnya kita memberikan hadiah, apakah itu dengan memberikan hadiah bisa dikatakan adalah penguatan yang positif? Ya, tidak selamanya ya. Iya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, apakah dapat menguatkan karakter? Ya, tidak selamanya juga. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita orang anggaplah kita kan sebagai guru memaksa murid untuk melakukan sesuatu, apakah itu ya tidak ya? Ya. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, tentu kita berbicara stimulus respon, berarti itu ada dorongan dari luar. Yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Ternyata realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Ternyata dari kontrolnya adalah kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu perilakunya baik maupun itu tidak baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ternyata dalam teori kontrolnya adalah berpikir menang-menang. Menang-menang maksudnya di sini adalah tidak ada lagi istilah bahwa menang kalah. Ya, semuanya menang. Ya. Ya, disiplin positif. Ini tadi saya sempat singgung di awal, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Kan biasanya itu orang disiplin positif hanya berbicara masalah aturan. Tapi di sini disiplin positif itu adalah diri yang muncul dalam dirinya sendiri tanpa ada sorokan, ancaman maupun hukuman. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai-nilai kebajikan universal, apalagi di kurikulum Merdeka ada beberapa elemen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana di sini anak-anak diharapkan untuk memiliki rasa keimanan kepada Tuhan. Kemudian bernilai global, di mana anak-anak itu mengenal budaya. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya bergotong royong dalam hal kebersihan, tapi bergotong royong intinya di sini adalah bekerja sama atau berkolaborasi. Kemudian kreatif, di mana anak-anak di sini diharapkan untuk memiliki ide-ide kreatif. Kemudian bernalar kritis, anak-anak juga diharapkan untuk berwawasan luas. Kemudian mandiri, ini adalah mandiri berarti anak-anak itu melalui nilai-nilai kebijakan ini anak-anak diharapkan memiliki nilai-nilai mandiri tanpa ada sorokan atau hukuman. Ya, anak-anak bisa mandiri mulai dari dirinya sendiri. Ya, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira tentu Bapak Ibu dalam motivasi perilaku ini, jangankan anak-anak, pasti kita juga berada di dalam ini. Biasanya kita termotivasi hanya karena untuk menghindari hukuman. Biasa kan saya cepat-cepat ke sekolah misalnya supaya kalian tidak dihukum. Yang kedua, saya mau cepat datang karena nanti saya dikasih hadiah sama ibu guru. Yang ketiga yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya dia memiliki kemauannya sendiri. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga ini yang paling tepat untuk dilakukan adalah yang mana? Apakah kita termotivasi hanya karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau karena kita hanya mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau karena memang untuk menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan? Jadi ya ketiga ya. Terima kasih. Nah,
Kita pindah di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita berbicara hukuman. Ada identitas gagal hukuman. Ya, jadi tidak ada lagi istilah hukuman. Ini sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, berarti itu memberikan hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi memberikan pilihan. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa melihat jelas ke ini? Iya, ya sekilas ya. Intinya di sini memberi hukuman itu berarti dia mengarah ke hal negatif. Iya. Kalau dia konsekuensi berarti dia masalah netral kan. Kalau konsekuensi berarti kita sudah memiliki kesepakatan ya apa di dalam misalnya kita memiliki aturan. Tak taunya si anak tersebut melanggar, berarti dia sudah tahu apa itu konsekuensinya. Kemudian restitusi. Kalau ini restitusi berarti bagaimana seorang guru itu memberikan solusi kepada anak tersebut sehingga apa yang dilanggar tidak diulangi. Ya, ini. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman berarti tidak terencana terjadinya pada saat itu, langsung juga dikasih hukuman. Berarti itu namanya tidak terencana dan bersifat satu arah. Bersifat satu arah berarti di sini adalah yang memberikan saja hukuman, tidak ada kesepakatan. Bisa itu hukumannya berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata yang kasar. Kemudian konsekuensi, di mana konsekuensi ini bersifat terencana yang sudah disepakati. Namun bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini kita memulihkan kondisinya anak, meskipun anak itu memiliki kesalahan, kita sebagai guru melakukan pemulihan. Bagaimana dia melakukan hal tersebut? Dari ketiga ini, kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang tepat untuk kita lakukan untuk di sekolah kita ini yang mana? Apakah langsung memberi hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Restitusi, iya. Ya, coba ini ada beberapa pernyataan. Kita pilih apakah itu konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Iya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Iya, hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PGOK. Berarti ini adalah konsekuensi. Iya. Ya, ini dihukum oleh penghargaan.
Nah, dihukum dalam penghargaan, pengaruhnya yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya itu kan kita memberikan penghargaan ke anak-anak dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya. Itu berpengaruh karena pengaruhnya yaitu adalah pengaruh jangka pendek. Kenapa demikian? Jika kapan tidak diberikan penghargaan, maka anak tersebut berhenti melakukannya. Nah, dalam penerapan budaya positif ini, kita mengharapkan anak-anak itu mempunyai kesadaran sendiri yang timbul dalam dirinya, yaitu nilai-nilai intrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya, artinya pengaruh dari luar. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Iya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan penghargaan merusak hubungan? Misalnya, si A kita kasih, misalnya dia peringkat 1 kita kasih hadiah, sedangkan peringkat 2 ini tidak dikasih hadiah, berarti itu akan merusak hubungan si B ini yang akan cemburu karena dia tidak mendapatkan hadiah. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ada juga penghargaan mengurangi kualitas. Nah, penghargaan mengurangi kualitas kan biasa itu kita melakukan sesuatu karena ingin mencapai sesuatu, jadi berusaha untuk meningkatkan kualitas. Nyatanya pada saat tidak ada penghargaan, kita artinya tidak apa istilahnya ya? Tidak berusaha keras lagi untuk memberikan kualitas terbaik, artinya turun lagi semangatnya dia. Dia meningkat semangatnya karena hanya ingin mendapat imbalan dia. Iya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan menghukum, kemudian ya ini motivasi dari dalam diri intrinsik. Yang utamanya itu yang paling terakhir, diharapkan itu memang memiliki motivasi dalam dirinya, bukan karena mengharapkan sesuatu imbalan. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, tentu kalau kita berbicara masalah keyakinan kelas, tentu Bapak Ibu sudah pernah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa beri tanggapan? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ya, sedikit saya jelaskan bahwa mengapa kita memiliki peraturan tentang pengguna helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa? Karena itu ada aturan, ya, betul, ada aturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan pada setiap saat? Berarti itu semua adalah aturan. Nah, kalau kita berbicara keyakinan, misalnya kita kembali tadi di pengaruh helm, meskipun tidak ada aturan, tapi kita tetap memakai helm, berarti itu artinya sudah muncul dalam diri kita disiplin positif, karena bukan hanya untuk mematuhi aturan, tapi untuk keselamatan diri sendiri. Ya, ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Ya, saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah sebagian melakukan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat keseluruhan, ya. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Ya, di sini peraturan berarti hanya gurunya yang menentukan bahwa tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, kalau keyakinan dibuat atas kesepakatan bersama. Ya, nah untuk membuat keyakinan kelas ada beberapa prosedur pembentukannya. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati.
Iya, biasanya kan dikasih anak-anak memang itu kalau membentuk keyakinan, dikasih anak-anak kesempatan untuk mencurahkan apa yang mereka ingin sepakati. Iya. Kemudian mencatat semua masukan. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, dalam keyakinan positif, keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata jangan atau tidak. Kita misalnya dilarang membuang sampah. Berarti kita di dalam keyakinan kelas itu kalimatnya juga diperpendek dan mudah dipahami. Berarti kita mengangkat yaitu menjaga kebersihan. Iya. Kemudian setelah mengganti kalimat positif, kita meninjau kembali pendapat yang terkumpul yang setelah disusun oleh anak-anak. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Biasanya itu keyakinan kelas 3 sampai 7 keyakinan. Tidak perlu terlalu banyak. Kemudian setelah melakukan meninjau ulang, meminta anak-anak untuk menyetujui dengan menandatangani apa yang mereka sudah tulis atau sudah yakini. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas yang mudah anak-anak baca, supaya anak-anak itu selalu melihat apa yang menjadi keyakinan yang pernah disepakati. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Oke, baiklah anak-anak. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu hampir sama yang namanya peraturan kelas. Tapi kalau peraturan kelas seperti itu, misalnya peraturan di sekolah tidak boleh ini, harus ini. Tapi di sini kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan tak sendiri. Artinya muncul itu dari dalam diri tak. Namanya keyakinan, apa yang kita yakini. Misalnya apa? Masa tepat waktu sebelum pukul 7. Ya, masuk pukul masuk pukul sebelum jam 7. Berarti masuk dalam istilah disiplin waktu. Ya, dalam keyakinan kelas ini berarti itu kita membuat kata-kata yang positif. Jangan menggunakan kata tidak, jangan menggunakan kata jangan. Berarti kita menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya tadi yang dikatakan Naskia hadir sebelum jam 7, berarti itu disiplin waktu. Ya. Di sini Ibu nanti akan membagikan kertas sticky note. Nanti kalian tulis satu keyakinan di kertas ini, kemudian kalian tempelkan di papan di sana. Paham? Paham. Oke. Ini Ibu punya papan. Sekarang gantian satu persatu maju ke depan menempelkan keyakinan yang kalian tulis di sticky note. Oke, silakan. Nah, lanjut.
Makan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Kahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 261 Serekan, yang kami hormati Bapak Ibu yang sempat meluangkan waktunya untuk menghadiri acara presentasi kami, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi saya akan lanjutkan dari penjelasan tadi dari Ibu Hasdeni. Jadi di sini materi keempat adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kira-kira Bapak Ibu, kalau di antara 5 posisi kontrol guru di atas, kira-kira kita berada di posisi mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, sampai kira-kira bisa kasih pendapatnya, kira-kira kita berada di posisi mana? Ya, teman. Kalau Ibu Asya, kira-kira posisinya di sini di mana? Iya, manajer. Ibu Ayu, pemantau. Ya. Jadi inilah 5 posisi kontrol guru. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu, penghukum seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa, teman, pemantau, atau manajer. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan memperlihatkan video dari contoh-contoh tadi 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab lu?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Jadi saya. posisi sebagai Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Jadi tadi sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi kira-kira dari 5 kontrol guru tadi yang paling bagus digunakan yang mana? Iya, manajer. Jadi tidak langsung mencas anak-anak bahwa kamu salah. Jadi langsung menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang ditanyakan di sini yang telah disepakati bersama di kelas. Jadi posisi kontrol guru ini tidak hanya digunakan di sekolah, jadi bisa juga digunakan di keluarga, di lingkungan keluarga. Jadi ada sedikit pertanyaan
Di sini yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira masuk di mana itu? Dari 5 tadi posisi kontrol dulu. Patuhi aturan saya atau awas. Ya, menghukum. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Masuk di mana itu? Pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu membantu bereskan. Ya teman, apa yang telah kamu lakukan? Iya pemantau. Apa yang kita yakini? Manajer. Yang ini di sini adalah tentang kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama siswa. Nah, ini tadi penghukum, dampaknya bagaimana? Anak menjadi pendiam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Pembuat merasa bersalah, dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Dalam posisi teman, dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Pemantau dan tadi menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Kalau posisi manajer, nampaknya murid mandiri, pede memecahkan masalah sendiri. Jadi sekarang kita pindah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita masih ingin apa itu kebutuhan dasar manusia. Kalau pelajaran dulu ada namanya sandang, pangan, papan. Ya. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. Kelima, kesenangan. Jadi itulah tadi 5 posisi kontrol kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi pertanyaan pemantiknya ini mau dikaitkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi Doni di sini? Jadi tadi pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu yang akan Anda lakukan? Kalau menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, menghadapi siswa yang bernama Doni. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Jadi kita jelaskan dulu satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di sini dalam kasus Doni tadi, jika Doni ditanya di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah
kenapa Doni mengambil makanan temannya? Kalau kita melihat dari kebutuhan bertahan hidup, berarti di sini karena ia lapar, karena dia lapar sehingga mengambil makanan temannya. Dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya, adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dari kasus Doni tadi, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Jadi karena Doni mengambil makanan temannya ingin melihat temannya memperhatikan dia. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi Doni di sini adalah kebutuhan kasih sayang. Karena ingin diperhatikan oleh temannya. Selanjutnya ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Kebutuhan ini hubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kita langsung saja melihat dalam kasus di atas, kasus Doni, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jika takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Karena di sini memaksa temannya, jadi berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Jadi yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, contohnya bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga akan berkonsentrasi tinggi dan saat mengerjakan hal yang disenangi. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab melakukan karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Jadi kebutuhan yang dipenuhi di sini adalah kesenangan.
ada pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mau dipenuhi di sini, kira-kira apa yang ingin dipenuhi? Apakah tadi pertama apakah kesenangan, kebutuhan? Iya, kesenangan. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kesenangan. Keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan dasar manusia mau dipenuhi? Kebebasan. Sekarang kita pindah materi terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi ini adalah menyelesaikan masalah tanpa menghukum. Jadi ada langkah-langkah melakukan segitiga restitusi. Jadi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Anak-anak membuat kesalahan, pasti ada alasannya. Intrinsik adalah dari dalam diri. Sekarang kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau menghadapi anak-anak yang bermasalah, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitasnya. Jadi ada pun pertanyaan-pertanyaannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki
maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menangani tujuan dari setiap tindakan. Jadi di sini untuk memvalidasi tindakan yang salah, pertanyaannya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi contohnya di sini kalau anak-anak sedang terlambat ke sekolah, padahal kita lihat pertanyaan yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau anak-anak terlambat ke sekolah, baru kita menanyakan dari pertanyaan yang pertama, kira-kira hal yang paling buruk anak-anak lakukan kira-kira apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Karena terlambat ke sekolah, gurunya bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Yang lebih buruknya kira-kira seperti apa? Iya, tidak ke sekolah atau tidak sampai ke sekolah. Itu keluhan paling buruknya. Terus kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setiap tindakan atau perbuatan pasti ada alasannya. Ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi contohnya kalau anak-anak bermain bola, selalu terlambat masuk setelah jam istirahat karena bermain bola. Kasihkan bermain bola selalu terlambat. Jadi di sini kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang dilindungi di sini, yang tadi kasus anak-anak yang suka main bola, apa yang dilindungi? Jadi itu adalah kesenangannya bermain bola. Jadi itulah untuk melindungi sesuatu penting buatmu, penting bagi anak itu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau contoh tadi anak-anak yang suka bermain bola, kira-kira kalau pertanyaan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kira-kira perbuatan apa sikap yang baru yang perlu dilakukan anak tersebut? Jadi tadi suka main bola. Ketika lonceng masuk berbunyi, jadi kamu iya, atau berhenti sebelum 5 menit sebelum ya jam istirahat. Terus yang ketiga, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan jika langkah yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dibuka dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itulah tadi pertanyaan dari menanyakan keyakinan. Jadi ada contoh video yang pernah saya buat bersama kelas 4. Ini tentang segitiga restitusi. Selamat pagi, Ceril dan Nila. Bagaimana kabarnya
ngobrol dari teman-teman yang stabilnya di Bekasi. Baiklah, sekarang Bapak mau bertanya, menurut kalian apakah ngobrol satu warga sekolah dalam upacara bendera itu untuk dilakukan? Iya Pak, upacaranya terganggu sama kami. Marilah kita menyelesaikan orang tua. Bapak, lain kali saya tidak mau mengulangi. Baik, Bapak tidak mencari siapa yang salah. Berbuat salah itu wajar, semua orang pernah melakukannya. Tidak hanya Cherry dan Rita. Maka Bapak juga pernah salah. Bapak suka sekali bercerita. Nah, Bapak mengerti, kalian pasti punya alasan melakukan. Nah, coba ceritakan pada Bapak apa yang kalian merasa pada saat itu. Kami membahas tentang kelompok kemarin pas Reza tidak hadir di acara kelompok kemarin. Dia sangat penasaran. Jadi saya menceritakan keluarga kelompok kedua. Iya Pak, saya tidak saran Wah, pasti saja sekali ya kegiatan kelompok kemarin. Pasti tidak hanya Neida yang ingin mendengarkan cerita kamu. Jadi kira-kira bisa tidak memperbaiki masalah ini? bisa. Baik, sekarang Bapak mau bertanya. Apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita? Nanti kita mengganggu warga sekolah yang sedang upacara bendera. Ya Pak, ternyata sampai jika ini Jadi kalian mengerti apa waktunya bercerita. Nah, kebetulan sekali di depan kita akan mempelajari tentang pengalaman. Jadi siswa dapat menceritakan pengalaman kalian kapan teman-teman kepada teman-teman sekelasnya. Baik Bapak, sebenarnya ada banyak pengalaman yang menandakan saya dan teman-teman Sekarang Bapak ingin bertanya atas kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas yang menunjukkan perilaku yang baik saat bersekolah dengan upacara bendera. Itu betul sekali. Jadi apakah sikap itu perlu kita lakukan? Mengapa? Apakah itu penting untuk diri kalian? Iya Pak, kita memang kita harus Benar sekali. Tapi tidak enak kita warga sekolah sedang upacara bendera kita mengikuti dengan hikmat. Jika kalian sebagai petugas upacara bendera, apakah kalian tidak kesal ke teman-teman yang menonton? Lalu Cherry, Nela, ini menjadi murid yang bagaimana selanjutnya? Saya ingin hari-hari orang di kota mulai lebih mengerti. Oleh karena saya akan menghargai orang lain dan terus Sekarang kita ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Cherry, Nela lebih lagi ke depannya. Jadi sekarang bisa kembali ke kelasnya ya. Terima kasih banyak. Nah, itulah tadi contoh dari kasus yang dihadapi Cherry sama Nela. Untuk penyelesaiannya adalah segitiga restitusi. Itulah tadi sempat kami paparkan
tentang 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang telah kami paparkan bersama Ibu Asnedi tentang budaya positif yang intinya tadi ada 6 ya, ada 6. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama di sekolah kita supaya budaya positif ini bisa kita terapkan bersama-sama. Mungkin itu sempat kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu kerjasamanya telah hadir di acara pemaparan diseminasi budaya positif. Jadi ini merupakan tugas kami di calon guru penggerak angkatan 11 dari modul 1.4. Terima kasih banyak, terkhusus kepala sekolah dan rekan-rekan guru PTD SD Negeri 21 Seka. Lebih lanjutannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari calon guru penggerak, yaitu Pak Taharudin dan Ibu Hasnaini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk acara penutup kami ajak kepada Bapak Ibu untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi rangkaian acara tentang diseminasi budaya positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.